A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Febriansyah. Saya dari 10 TJKT4 ingin menyebutkan fungsi-fungsi dari komponen PC. Mari kita lihat. Yang pertama ada power supply unit atau PSU, berfungsi untuk mengalirkan dan menyalurkan listrik ke motherboard agar komponen-komponen yang lain bisa menyala. Lalu kita ke sampingnya ada heatsink. Heatsink sendiri berfungsi untuk mengoptimalkan suhu prosesor agar prosesor bekerja tetap stabil. Kemudian di samping heatsink ada namanya fan cooler yang berfungsi untuk membuang hawa panas dari dalam casing yang terdiri dari motherboard, PSU, dan lain-lainnya. Dia membuang hawa panas. Kemudian di samping heatsink ada video adapter atau VGA yang berfungsi untuk menerjemahkan display atau menerjemahkan display monitor agar enak dilihat dan lebih nyaman dilihatnya. Kemudian semakin VGA card ini bagus, semakin pula display atau tampilan layar di monitor semakin jelas. Lalu ada NIC yang berfungsi untuk menyambungkan atau memasang kabel dari router ke PC. Lalu di sini ada wireless NIC. Dia seperti NIC, tetapi wireless NIC memakai antena, tapi itu sama untuk internet wireless NIC. Namun wireless NIC ketika jarak jauh maka jaringannya tidak stabil, beda seperti NIC. Kemudian kita maju ke depan, ada optical drive atau DVD yang berfungsi untuk membaca data yang memasukkan ke PDF. Data yang dimasukkan lalu optical drive ini disambung oleh kabel patah yang tersambung ke PSU agar data yang ada di dalam optical drive bisa terbaca. Di samping optical drive ada namanya floppy drive. Floppy drive berfungsi untuk penyimpanan penyimpanan kedua copy drive dan penyimpanannya tidak sebesar hard disk. Lalu yang berwarna hitam ini namanya hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dan menyimpan cukup besar, lalu kecepatan penyimpanannya agak lambat dibandingkan SSD. Lalu yang kabel warna merah ini namanya kabel SATA. Kabel SATA berfungsi untuk mengonekkan HDD hard disk ke motherboard agar data yang ada di dalamnya bisa terbaca jelas di PC atau komputer. Kemudian di sini ada motherboard. Motherboard yang berfungsi untuk sebagai wadah para komponen-komponen PC, komputer. Lalu di dalam motherboard ada mouse port berfungsi untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer. Lalu di sini ada keyboard port yang berfungsi untuk menghubungkan peripheral dan mentransfer data. Kemudian ada parallel port yang berfungsi untuk
penghubungan motherboard dengan printer jenis lama. Lalu ada serial port, berfungsi untuk sebagai alat transmisi data dari jarak jauh secara lambat. Lalu ada FGA port, berfungsi untuk membaca dan menerjemahkan layar atau membaca layar. Kemudian di sini ada firmware port, berfungsi kamera. Dan di sini ada Ethernet port, berfungsi untuk menyambungkan kabelan dari router ke PC. Di sini ada USB port yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke USB. Kemudian ada line and jack, fungsi untuk mengoptimalkan rekam suara kita. Lalu di sini ada headphone jack, berfungsi untuk handphone atau headset. Lalu di sini ada microphone jack yang fungsinya untuk merekam suara kita. Sekian pengetahuan fungsi dari saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.